Pagi itu, gedung kaca setinggi 8 lantai di pusat bisnis Kabupaten Takalar berkilau diterpa matahari. Di lantai paling atas, di balik pintu bertuliskan Direktur Utama, duduklah Udin. Usianya 29 tahun. Jas hitamnya rapi. Di depannya terbentang meja panjang dari kayu jati dengan 3 monitor yang menampilkan grafik penjualan. PT Solusi Pulsa Nusantara. Perusahaan itu miliknya dari nol. Dari jualan pulsa eceran di teras rumah bapaknya 10 tahun lalu. Sekarang sudah jadi raksasa. Kantor pusatnya berdiri megah di kawasan bisnis Takalar. 8 lantai. Liftnya ada 4. Lantai 1 untuk customer service yang selalu ramai. Lantai 2-4 ruang operasional dengan ribuan karyawan yang mondar mandir bawa Mac dan laptop. Lantai 5 ruang meeting yang dindingnya penuh piala. Lantai 6-7 kantor direksi. Dan lantai 8, ruang Udin. Dari jendela kacanya Udin bisa melihat seluruh Takalar. Jalanan, pasar, sampai sawah di ujung sana. Bukan cuma di Takalar. PT Solusi Pulsa Nusantara sudah punya 10 cabang besar. Ada di Makassar, Surabaya, Bandung, Medan, Palembang, Samarinda, Ambon, Jayapura, Bali, Lombok, sampai ke pulau terluar Indonesia. Setiap cabang dipimpin direktur yang dulu pernah jadi anak magang di kios Udin. Dan yang paling Udin banggakan, jaringannya. Jutaan kios pulsa. Dari Sabang sampai Merauke. Dari pusat kota kabupaten yang rukonya 3 lantai sampai pelosok desa yang jalannya masih tanah. Ada di warung, di depan sekolah, di pasar, di terminal. Spanduk kuning bertuliskan Solusi Pulsa Nusantara, termurah dan terlengkap. Berwarna biru berkibar di mana-mana. Setiap bulan omzetnya tembus ratusan miliar. Rekening Udin punya angka yang kalau disebut bisa bikin orang pingsan. Rumahnya 3 lantai di perumahan paling elit di Takalar. Mobilnya 6, ada Fortuner, Alphard, Pajero, Mercy, Ferrari, Lamborghini. Tapi anehnya, setiap pulang ke ruangan kosong di lantai 8 itu, dada Udin sesak. Udin lelah. 3 tahun terakhir, hidupnya isinya perempuan yang DM di Instagram, yang tiba-tiba nyasar ke kantor bawa kue, yang kenalan di acara seminar lalu nanya rumahnya di mana. Awalnya Udin senang. Dia pikir akhirnya nemu yang tulus. Tapi setelah 2 bulan pacaran, pertanyaannya selalu sama. Daeng, mobilnya yang mana yang dipakai nanti kalau kondangan Daeng? Kapan diajak ke Bali Daeng? Orang tua aku nanya kerja di mana? Bilang direktur aja ya biar enak. Putus. Datang lagi yang baru. Polanya sama. Cantik, pintar ngomong, manis di depan. Tapi matanya berbinar bukan pas Udin cerita cita-cita. Tapi pas Udin tanda tangan cek, Udin sudah muak. Dia punya semua orang mau. Tapi tidak ada satupun yang mau sama Udin tanpa embel-embel CEO PT Solusi Pulsa Nusantara. Suatu malam, setelah rapat 4 jam, Udin mematikan lampu kantor. Dia berdiri di depan kaca, melihat dirinya sendiri. Ganteng, mapan, kaya, tapi kesepian. Apa masih ada ya cewek yang mau sama aku kalau aku bukan siapa-siapa dan tidak punya apa-apa? Gumamnya pelan. Kalimat itu mengendap di kepala Udin selama seminggu. Sampai akhirnya dia buat keputusan gila. Besoknya Udin panggil 3 direktur kepercayaannya. Saya mau cuti 6 bulan. Kata Udin datar. Loh Pak,
Ada masalah, tanya Pak Anto, Direktur Operasional. Tanda petik. Saya mau turun ke bawah. Buka kios. Nyamar jadi penjual pulsa biasa. Jangan sampai ada yang tahu saya siapa. Kalau ada yang bocor, kalian semua saya pecat. Tiga direktur itu saling pandang. Gila, CEO perusahaan triliunan mau jualan pulsa eceran. Tapi mereka kenal Udin. Kalau sudah mutusin, tidak bisa diganggu-gugat. Misi saya satu, lanjut Udin. Saya mau tahu, masih ada nggak gadis yang mau sayang sama saya? Apa adanya. Bukan karena kantor 8 lantai ini. Bukan karena mobil. Bukan karena isi rekening. Akhirnya dipilihlah satu kios cabang di kampung halaman Udin, Kampung Beru. Kios kecil 3x5 meter. Dinding triplex. Atap seng. Spanduknya sudah lusuh. Meja kayu. 2 kursi plastik. Etalase kecil isinya voucher dan kartu perdana. Di depan kios terparkir motor bebek tahun 2005. Capnya belang. Spionnya tinggal satu. Knalpotnya ngebulet kalau digas. Itulah kendaraan Udin selama 6 bulan ke depan. Hari pertama, jam pukul 7 pagi Udin sudah buka kios. Pakai kaos oblong, celana jeans, sandal jepit. Rambutnya tidak disasak. Tangannya yang biasa tanda tangan kontrak miliaran, sekarang pegang struk pulsa. Sepi. Yang lewat cuma anak sekolah, ibu-ibu ke pasar, bapak-bapak naik motor bebek. Tanda petik. Tabebu, isi pulsa, tanya Udin ramah ke ibu. Ibu yang berhenti. Ibu itu menoleh. Dari atas ke bawah. Lihat motor butut. Lihat kios reot. Oh, enggak daeng. Mahal ya di sini, jawabnya ketus lalu pergi. Siang datang. Panas. Kipas angin kecil di kios bunyinya berisik. Pembeli ada 3 orang. 2 anak beli pulsa 5.000. 1 bapak beli token listrik 20.000. Total keuntungan 5.700 rupiah. Sore, pas Udin mau tutup, dia iseng keliling kampung, nyapa warga, dan disitulah dia dengar, di warung kopi, 3 ibu-ibu lagi ngumpul. Itu loh, anaknya Pak Yusuf, ganteng, tinggi, pinter, katanya dulu sekolahnya juara. Iya, dulu kerja di kota katanya. Kok malah balik kampung jualan pulsa sih, ya Allah. Sayang banget, masa depan suram itu. Mending kerja kantoran. Ini jualan pulsa, penghasilannya nggak jelas. Udin pura-pura tidak dengar, tapi dadanya panas. Ini yang dia cari, kejujuran orang, penilaian orang. Malamnya Udin tidur di kamar kecil belakang kios. Kasurnya tipis, nyamuknya banyak, jauh dari kasur hotel bintang 5 yang biasa dia tiduri. Tapi untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, Udin tidur tanpa merasa diawasi, tanpa merasa ada yang mau manfaatin dia. Hari berganti hari. Kios itu ramai cuma pas akhir pekan dan pas pulsa orang habis. Selebihnya Udin duduk bengong, nyapu, ngelap etalase, isi buku catatan penjualan yang tulisannya masih belepotan. Orang kampung sudah hafal. Itu loh si Udin, anaknya Pak Yusuf. Ganteng sih, tapi sayang jualannya cuma pulsa. Ada yang kasihan, ada yang mengejek, ada yang cuek. Tapi Udin tetap di situ. Dengan motor bututnya, dengan kaosnya yang luntur, dengan dompet yang isinya paling banyak 200.000. Karena di dalam hatinya ada satu harapan bodoh yang dia pelihara. Semoga ada, semoga di dunia seluas ini
Masih ada satu hati yang melihat Udin, bukan PT Solusi Pulsa Nusantaranya. Senja hari ke-10 Udin jaga kios. Langit oranye, angin dari sawah berhembus pelan bawa bau tanah. Udin duduk di kursi plastik depan kios. Di tangannya segelas teh tawar. Di sampingnya motor andalannya yang sudah dia lap 3 kali hari ini. Dari kejauhan terdengar suara azan. Anak pulang ngaji. Ibu-ibu masak di dapur. Udin menyeruput tehnya. Panas. Dia memandangi matahari yang perlahan turun di balik gunung. Cahayanya kena ke spanduk kios yang sudah pudar. Ya Allah, bisik Udin lirih. Kalau memang jodohku ada, tolong pertemukan. Biar dia ketemu aku pas aku seperti ini. Pas aku gak punya apa-apa. Pas aku cuma Udin, tukang pulsa. Dia tersenyum tipis. Lelah, tapi tenang. Tanda petik. Semoga besok lebih baik dari hari ini. Libur semester tiba. Pit-pit merah jurusan Makassar Takalar berhenti di depan pasar. Dari dalamnya turun seorang gadis dengan koper kecil dan tote bag berisi buku. Rambutnya diikat rapi, pakai kemeja putih dan rok panjang. Wajahnya bersih, senyumnya tipis. Itulah Nadia, anak tunggal Haji Salim, juragan tanah terkaya di kampung Udin. Sawahnya ada 20 hektar. Kos-kosannya di Makassar ada 3. Mobil di garasi rumahnya ada 2. Tapi Nadia tidak pernah sombong. Dari kecil dia diajarkan bapaknya untuk hidup sederhana. Makanya dia pilih kuliah kedokteran. Katanya biar bisa nolong orang kampung nanti. Hari pertama pulang, kuota internet Nadia habis. Dia butuh kirim laporan praktikum ke dosen malam ini. Jalan kakilah dia ke kios paling dekat. Kios Udin. Assalamualaikum, Daeng. Ada pulsa 20.000 sapanya sambil tersenyum. Udin yang laginya langsung berhenti. Seumur-umur jaga kios. Baru kali ini ada cewek secantik itu yang nyapa duluan. Tanda petik. Waalaikumsalam. Ada dek 20.000 ya, jawab Udin gugup. Iya Daeng. Makasih ya. Nadia bayar pakai uang pas. Sebelum pergi dia nengok lagi. Kiosnya Daeng buka sampai jam berapa? Sampai maghrib dek. Oh oke. Makasih ya Daeng Udin. Nadia bakal nama di stroke. Sejak hari itu Nadia sering mampir. Alasannya selalu sama, beli pulsa. Padahal kuotanya masih ada. Hari keempat, sore jam 5, Nadia datang lagi. Udin lagi duduk di kursi plastik depan kios. Adek, Nadia lagi, kata Udin sambil senyum. Iya Daeng, isi 10.000 aja. Yang 20.000 kemarin masih sisa. Jawab Nadia sambil duduk di kursi sebelah. Hening sebentar. Angin dari sawah lewat. Tanda petik. Daeng Udin tiap hari di sini aja, tanya Nadia. Ya dek. Dari jam pukul 7 pagi sampai maghrib. Kadang kalau sepi ya duduk gini sambil liatin orang lewat. Jawab Udin. Nadia ketawa kecil. Kerja keras juga ya. Salut aku. Biasa aja dek, yang penting halal, kata Udin. Dadanya anget pas denger Nadia bilang, salut. Malamnya jam 8, ada notif WA masuk ke HP Udin. Nomor baru. Assalamualaikum Daeng Udin. Ini Nadia. Makasih ya pulsanya. Sejak itu tiap malam mereka chatan. Dari udah makan sampai besok tugasnya banyak banget. Puncaknya pas hari Minggu, jam pukul 9 malam. Daeng, masih bangun, chat Nadia. Masih. Lagi ngitungin struk, balas Udin.
Boleh telepon nggak? Gabut. Udin langsung jawab boleh. Assalamualaikum. Suara Nadia di seberang. Lembut. Waalaikumsalam. Lagi apa, tanya Udin. Lagi tiduran sambil hafalin nama tulang. Pusing Daeng. Susah banget, keluh Nadia. Semangat ya calon dokter. Nanti kalau udah jadi dokter, tolong obatin aku kalau sakit hati. Canda Udin. Nadia ketawa. Sakit hati karena apa? Karena tiap malam nungguin chat adek Nadia, takut nggak dibales. Jawab Udin polos. Di seberang hening 2 detik. Lalu Nadia berbisik, aku juga nungguin chat Daengkok. Jantung Udin terasa hampir copot. Mereka teleponan sampai jam 23. Bahas apa aja, dari cita-cita, keluarga, sampai makanan favorit. Udah jam 11 ya. Besok kuliah online lagi aku, kata Nadia. Iya, istirahat ya. Mimpi indah calon dokter, ucap Udin. Kamu juga Daeng tukang pulsa. Good night. Titip mimpiin aku ya. Iya, nitip juga. 3 bulan berlalu seperti itu. Hubungan mereka makin dekat. Sore di kios, Nadia datang bawa 2 es teh. Nih Daeng, buat nyegerin. Makasih Dek. Tiba-tiba baik banget, kata Udin nerima. Tanda petik. Iya, soalnya ada yang tiap hari nemenin aku begadang ngerjain laporan, goda Nadia. Oh gitu, berarti aku penting dong, tanya Udin setengah bercanda. Penting banget, jawab Nadia cepat. Pipinya merah. Udin diem. Dek, makasih ya udah mau temenan sama aku. Aku seneng banget tiap adek kesini. Aku juga seneng Daeng. Sama Daeng tuh tenang. Minggu berikutnya di warung bakso depan pasar. Mereka duduk berhadapan. Di meja ada 2 mangkok bakso masih ngebul. Tanda petik. Tiup dulu Daeng, masih panas, kata Nadia sambil meniup baksonya. Udin malah merhatiin Nadia. Dek, kalau makan cantik juga ya. Apaan sih? Malu, kata Nadia nutup muka pakai sendok. Beneran? Apalagi kalau lagi nyuapin aku, goda Udin. Ya ampun, emang mau disuapin, tanya Nadia ngeledek. Mau banget, tapi malu sama tukang baksonya, jawab Udin sambil ketawa. Nadia nyolek lengan Udin. Udah makan, pas bayar. Udin yang bayar. Nadia mau nolak. Udah, biar aku. Anggap aja traktir calon dokter, kata Udin. Nadia senyum. Makasih ya Daeng. Nanti aku ganti pas udah jadi dokter beneran. Gantinya jangan pakai uang, pakai doa aja biar kita langgeng. Celetuk Udin. Nadia diem, lalu manggut pelan. Amin. Seminggu sebelum Nadia balik ke Makassar, di kios sore itu suasananya beda. Daeng, kata Nadia pelan. Iya, minggu lusa aku balik ke Makassar lagi, ke kampus. Semester depan padat banget jadwalnya. Dada Udin langsung sesak. 3 bulan ini dia sudah terlanjur nyaman. Oh, gitu ya. Jaga diri baik-baik ya di sana, jawab Udin. Suaranya ditahan. Nadia menatap Udin. Daeng, ya sebenarnya aku nyaman banget sama Daeng. Dari awal ketemu, Daeng tulus, gak neko-neko. Udin menarik napas. Ini saatnya. Adek, Nadia. Udin menggenggam tangan Nadia yang ada di atas meja. Aku juga. Aku sayang sama adek. Sayang banget. Aku gak tahu besok gimana. Tapi aku mau berjuang sama adek. Mau gak adek jadi pacar aku? Yang beneran, mata Nadia berkaca-kaca. Aku juga sayang Daeng. Iya, aku mau.
Udin langsung narik Nadia ke pelukan. "Makasih ya Allah," bisiknya di telinga Nadia. "Aku janji nggak akan nyakitin adek," kata Udin. "Aku percaya Daeng," jawab Nadia sambil mengangguk di bahu Udin. 2 hari kemudian Udin siap. Dia pinjam baju koko dari bapaknya, Pak Yusuf. Beli bunga mawar 1 buket. Latihan ngomong di depan kaca semalaman. Rumah Haji Salim besar. Pagarnya tinggi. Halaman luas. Udin datang naik motor butut andalannya. Parkir di samping mobil Pajero keluarga Nadia. Di ruang tamu, Udin duduk di kursi kayu. Di depannya Haji Salim dan Ibu Salimah. Nadia duduk di samping ibunya, kepalanya menunduk. "Assalamualaikum Pak Haji." "Bu, perkenalkan saya Udin, anaknya Pak Yusuf," buka Udin. "Waalaikumsalam. Ada perlu apa nak?" tanya Haji Salim, nadanya datar. Tanda petik. "Begini Pak, Bu, saya kesini mau ngelamar Nadia. Saya serius. Saya sayang sama Nadia dan akan menjaganya sampai maut memisahkan kami," kata Udin. Suaranya bergetar tapi tetap jelas. Haji Salim saling pandang dengan istrinya. Lalu Haji Salim tertawa kecil. "Nak Udin ya, Bapak kenal bapakmu. Orang baik. Tapi nak, kamu kerja apa sekarang kalau boleh tahu?" "Saya jualan pulsa Pak, di kios depan pasar," jawab Udin jujur. Ibu Salimah langsung mengernyit. "Jualan pulsa? Itu penghasilannya berapa sebulan nak?" "Bisa cukup buat makan cukup Bu, alhamdulillah." Haji Salim menghela napas. "Nak, Bapak terus terang aja ya. Bapak ini cari menantu yang bisa menafkahi anak Bapak. Masa depan harus jelas. Kamu hanya jualan pulsa, penghasilan tidak menentu. Yang kamu pakai datang juga motor butut. Kamu juga masih numpang di rumah orang tua kan?" "Betul Pak," jawab Udin pelan. "Nah, Nadia ini anak Bapak satu-satunya. Kuliahnya dokter. Biayanya besar. Masa depannya cerah. Bapak nggak mau masa depannya hancur karena ikut orang yang nggak jelas," lanjut Haji Salim. Nadia masih menunduk. Air matanya jatuh tapi dianggap berani ngomong. Tanda petik. "Jadi maaf ya nak, Bapak tolak lamaranmu," tutup Haji Salim. Udin diam 5 detik. Dia menarik napas, lalu tersenyum. Senyum yang tulus. "Baik Pak, Bu, saya ngerti dan saya hormati keputusan Bapak Ibu. Makasih sudah mau nerima saya bertamu," kata Udin. Dia berdiri, salim sama Haji Salim dan Ibu Salimah. Terakhir dia menatap Nadia. Nadia mengangkat wajahnya sebentar. Matanya merah. Udin mengedipkan mata pelan, seolah bilang gak apa-apa. "Assalamualaikum," pamit Udin. "Waalaikumsalam," jawab mereka. Udin pun keluar, naik motor bututnya. Di jalan dianggap nangis. Tapi dadanya sakit banget. Malamnya jam 10, HP Udin bergetar. Nama Nadia muncul di layar. "Daeng, maafin aku," suara Nadia pecah di telepon. "Udah dek, gak apa-apa. Ini salah aku. Aku terlalu buru-buru," kata Udin menahan. "Bukan salah Daeng. Aku juga sayang Daeng. Tapi aku gak bisa lawan orang tua," isak Nadia. "Udah. Yang penting adek bahagia di sana. Fokus kuliah. Jadi dokter yang hebat. Doain aku juga ya," kata Udin. "Iya Daeng. Daeng juga jaga diri baik-baik. Jam 11 udah. Tidur ya. Jangan begadang lagi." "Iya. Makasih Daeng udah pernah sayang aku. Sama-sama calon dokter." Telepon ditutup. Udin meletakkan HP.
menatap langit-langit kamar kecil di belakang kios. Dalam hati dia berjanji, suatu hari dia akan kembali. Bukan sebagai Udin tukang pulsa, tapi sebagai laki-laki yang layak untuk Nadia, atau untuk perempuan lain yang mau menerimanya apa adanya. 3 hari setelah lamaran ke rumah Haji Salim ditolak, hidup Udin rasanya hampa. Kios tetap buka, pulsa tetap laku, tapi senyum Udin jarang muncul. Siang itu jam 12 lewat, Udin pulang dari kios. Hatinya kosong, kepalanya penuh pikiran. Emang aku gak pantas ya? Dia naik motor butut andalannya pelan di jalan pematang, melamun. Tiba-tiba dari arah berlawanan ada sepeda ontel butut yang ngayuh gadis dengan kerudung lusuh dan baju daster panjang. Di belakang sepedanya digantung rantang tingkat 3. Awas, teriak gadis itu. Udin kaget, langsung rem mendadak. Krek, motor oleng. Sepeda juga oleng. Berat rantangnya jatuh ke tanah. Tutupnya kebuka. Nasi, sayur, dan ikan goreng tumpah semua ke tanah berdebu. Ya Allah. Udin langsung turun. Panik. Astaga dek. Maaf banget. Saya nggak lihat. Saya yang salah, kata Udin buru jongkok bantuin pungutin rantang. Gadis itu juga jongkok. Matanya berkaca-kaca tapi ditahan. Gak apa-apa Daeng. Saya juga kaget. Ini bekal buat bapak di sawah, katanya pelan sambil ngumpulin nasi yang udah kotor. Gini aja dek, biar saya ganti. Uang berapa? Atau saya belikan nasi baru? Tanya Udin panik. Gadis itu geleng. Gak usah Daeng. Ini cuma nasi sama sayur. Masak lagi juga bisa. Yang penting Daeng gak kenapa-kenapa. Maaf ya dek. Saya Udin. Jaga kios pulsa di depan pasar, kata Udin sambil menyodorkan tangan. Gadis itu salim pelan. Saya Mayang. Anaknya Pak Abdullah. Udin langsung manggut. Oh Pak Abdullah. Saya kenal dek. Bapak yang tiap pagi sama sore lewat di depan kios saya ya. Pakai caping. Bawa cangkul. Beliau petani paling jujur dan paling rajin di desa kita. Pernah beli pulsa 5.000. Uangnya pas banget. Gak pernah ngutang. Mayang tersenyum kecil. Iya. Itu bapak saya. Makasih ya Daeng udah kenal bapak saya. Ya udah. Biar saya antrin adek ke sawah. Nasinya biar saya belikan baru, kata Udin. Mayang menjeleng. Gak usah Daeng. Bapak pasti ngerti. Yang penting Daeng hati-hati di jalan ya. Udin mengangguk. Sejak hari itu nama Mayang nyangkut di kepala Udin. Seminggu kemudian Udin iseng lewat di pematang pas jam pukul 12 siang. Dan bener, ada Mayang. Lagi duduk di bawah pohon mangga. Buka rantang baru. Permisi, sapa Udin. Mayang kaget. Loh Daeng Udin, kok tahu saya di sini kebetulan lewat? Bohong Udin sambil senyum. Itu bekalnya bapak ya? Tiap hari saya yang anterin. Bapak udah tua, kasihan kalau jalan jauh pas panas-panas, jawab Mayang. Udin duduk di jarak 1 meter. Boleh duduk? Boleh. Tapi panas loh, gak apa-apa. Daripada di kios sepi. Sejak itu jadi kebiasaan. Hampir tiap hari Udin mampir. Awalnya bawa es teh. Lama-lama bawa gorengan. Mereka ngobrol. Tentang sawah, tentang kios, tentang mimpi. Tanda petik. Bapak Daeng Udin petani juga ya, tanya Mayang. Iya, bapak saya Pak Yusuf. Sawahnya cuma 1 petak. Makanya saya coba jualan pulsa, jawab Udin. Mayang manggut. Bagus Daeng, kerja keras. Saya salut.
Yang penting halalkan. Kalimat itu bikin dada Udin anget. Selama ini orang lihat dia cuma tukang pulsa. Baru Mayang yang bilang salut. Sebulan telah berlalu. Hubungan mereka makin dekat, tapi masih sebatas teman. Suatu sore hujan gerimis. Udin nekat ke sawah bawa payung. Mayang lagi duduk nyender di pondok kecil. Bajunya basah kena percikan. Loh kok kehujanan dek, kata Udin sambil nyodorin payung. Gak apa-apa Daeng, nungguin bapak pulang, jawab Mayang menggigil. Udin langsung lepas jaketnya. Tanda petik, pakai ini dek, nanti sakit. Gak usah Daeng, nanti Daeng yang sakit, pakai aja. Aku laki-laki, kuat, kata Udin maksa tapi lembut. Mayang akhirnya mau. Wangi jaket Udin kena ke hidungnya. Hening. Hanya suara hujan di daun pisang. Daeng, panggil Mayang pelan. Makasih ya. Udah sering nemenin. Udah sering bawain makan. Orang-orang di kampung pada nanya, itu siapa yang tiap hari ke sawah? Udin menoleh. Menatap mata Mayang. Bening. Tulus. Gak ada perhitungan. Tanda petik. Mayang, kata Udin. Suaranya serak. Iya Daeng, aku suka sama kamu. Suka dari pertama kali rantang kamu tumpah itu. Suka karena kamu gak pernah nanya aku punya motor apa, punya rumah apa. Kamu lihat aku apa adanya. Aku capek pura-pura kaya. Aku capek ditolak karena cuma jualan pulsa. Tapi sama kamu, aku ngerasa cukup. Mau nggak jadi pacar aku? Kita jalanin pelan-pelan. Aku janji nggak akan nyakitin kamu. Mayang diem. Pipinya merah. Hujan masih turun. Daeng Udin serius? Tanya Mayang. Serius dek. Demi Allah serius. Jawab Udin sambil megang dada. Mayang nunduk. Jari-jarinya mainin ujung dasternya. Aku juga nyaman sama Daeng. Dari dulu. Bapak juga sering cerita Daeng Udin anaknya baik. Iya Daeng, aku mau, bisik Mayang. Udin langsung senyum lebar. Rasanya kayak menang undian 1 miliar. Alhamdulillah, ucapnya lirih. Dia memberanikan diri ngusap punggung tangan Mayang. Mayang gak nolak. Tidak terasa hampir 3 bulan mereka pacaran. Pacaran paling sederhana sedunia. Gak ada mall, gak ada kafe. Adanya duduk di pematang sambil makan ubi rebus. Adanya Udin bantuin Mayang nanam padi. Celananya kotor semua tapi ketawa-tawa. Adanya Mayang nyuapin Udin pakai tangan karena lupa bawa sendok. Daeng, badan kamu kok belang. Tangan rada-rada hitam. Muka mulai gosong, goda Mayang sambil nyubit lengan Udin. Lah siapa yang nyuruh aku nemenin kamu ke sawah tiap hari? Rela kepanasan demi kamu. Jawab Udin sambil meringis manja. Gombal. Tapi makasih ya Daeng, kata Mayang sambil nyenderin kepala di bahu Udin. Udin diem, jantungnya deg-degan. Mayang, aku bahagia banget. Makasih udah mau sama aku yang apa adanya ini. Aku juga bahagia Daeng. Sama Daeng tuh tenang, gak neko-neko. Udin mulai serius. Dia nabung, hasil kios disisihin. Dalam hati dia berencana 2 minggu lagi mau ngelamar Mayang sebelum masa cutinya berakhir. Dia cerita ke Pak Yusuf. Bapaknya senang. Bagus nak. Mayang anaknya baik. Anaknya Pak Abdullah. Bapak kenal, orangnya jujur. Malam sebelum hari H, Udin duduk di depan kios. Di tangannya ada foto mereka. Hasil fotoin penjual bakso langganannya di pasar. Mayang pakai baju daster biru. Udin pakai kaos. Keduanya ketawa sambil makan bakso.
Udin tersenyum sambil ngusap foto itu. Ya Allah, kali ini aku ngerasa bener, dia tulus. Aku tulus. Tolong lancarkan ya Allah, bisik Udin. Besoknya dia siap, pakai baju paling rapi, bawa buah tangan. Hatinya penuh harap. Untuk pertama kalinya, Udin ngerasa dia pantas dicintai bukan karena apa yang dia punya, tapi karena siapa dirinya. Udin, anaknya Pak Yusuf, tukang pulsa. Tapi dia belum tahu, ujian belum selesai. Pagi itu langit desa kampung biru cerah. Matahari baru naik sepenggalah, tapi udara masih sejuk. Burung-burung gereja berterbangan dari satu pohon mangga ke pohon lainnya. Di ujung gang, terdengar suara ibu-ibu nimpuk baju di sumur dan bapak berangkat ke sawah sambil bersiul. Udin sudah bangun sejak subuh. Dia mandi 2 kali. Baju koko putih lengan panjang yang baru dibelinya bulan lalu dikeluarkan dari plastik. Sarung kuning kesayangannya disetrika rapi. Songkok hitam ditaruh di atas meja. Pak Yusuf liatin anaknya dari ruang tamu sambil senyum. Rapi sekali nak. Yakin ini mau ngelamar ya Pak? Bismillah, jawab Udin sambil nyemir sepatu sandal yang masih bagus. Semoga lancar nak. Titip salam ke Pak Abdullah ya, kata Pak Yusuf sambil nepuk bahu anaknya. Jam pukul 8 pagi, Udin jalan kaki dari rumah. Dia sengaja nggak naik motor. Katanya biar lebih sopan. Di tangan kanannya jinjing parcel buah. Isinya apel, jeruk, sama anggur. Nggak mahal, tapi dipilihnya yang paling bagus di pasar. Jalan menuju rumah Pak Abdullah ada di ujung desa. Harus lewatin pematang, jembatan bambu, sama beberapa rumah warga. Perjalanan sekitar 20 menit. Sepanjang jalan Udin salam sama siapa aja yang papasan. Assalamualaikum Pak, sapa Udin ke Pak Karto yang lagi duduk di teras rumahnya. Waalaikumsalam. Udin, rapi sekali. Mau kondangan? Tanya Pak Karto. Enggak Pak, mau silaturahmi ke rumah Pak Abdullah, jawab Udin sambil senyum. Pak Karto manggut-manggut. Bagus. Titip salam ya sama Pak Abdullah. Lanjut jalan. Papasan sama Bu Marni yang lagi jemur pakaian. Tanda petik. Waalaikumsalam Bu. Mau kemana Din? Tanya Bu Marni. Ke rumah Pak Abdullah Bu. Doain ya, kata Udin. Alhamdulillah. Semoga lancar Din, jawab Bu Marni sambil senyum lebar. Udin jalan lagi. Dadanya deg-degan. Tapi bukan deg-degan takut. Ini deg-degan bahagia. Akhirnya sampai juga di depan gubuk Pak Abdullah. Gubuknya sederhana. Dinding papan, atap seng. Halaman depannya ada pohon jambu dan jemuran bambu. Udin narik nafas. Bismillah, bisiknya. Lalu dia ketuk pintu pelan. Assalamualaikum. Dari dalam terdengar suara lembut. Waalaikumsalam. Krek pintu kebuka. Yang buka Mayang. Pakai daster biru muda dan kerudung polos. Wajahnya kaget campur senyum. Daeng Udin, silakan masuk Daeng, kata Mayang. Waalaikumsalam Mayang. Maaf ngerepotin pagi-pagi, kata Udin. Gak kok Daeng. Silakan duduk dulu di kursi itu ya. Mayang nunjuk kursi plastik warna biru di ruang tamu. Udin duduk. Tangannya dingin karena gugup. Parcel buah ditaruh di meja. Sebentar ya Daeng. Saya panggil bapak dulu, kata Mayang lalu masuk ke dapur. Gak lama keluarlah Pak Abdullah. Pakai sarung dan baju kaos oblong. Wajahnya teduh. Ada caping tergantung di paku dinding. Tanda petik. Assalamualaikum Nak Udin. Duduk-duduk.
kata Pak Abdullah sambil jabat tangan Udin. Waalaikumsalam Pak. Gimana kabarnya Pak, tanya Udin. Alhamdulillah sehat. Kamu gimana nak? Kiosnya lancar? Jawab Pak Abdullah sambil duduk di kursi di depan Udin. Mayang ikut duduk di samping bapaknya, nunduk malu. Obrolan pun mengalir. Awalnya basa-basi. Cuaca akhir-akhir ini gimana Pak? Hujan terus ya, buka Udin. Iya nak, bagus buat padi. Tapi susah juga kalau mau ke sawah, becek. Jawab Pak Abdullah. Tanda petik. Betul Pak. Jalan depan pasar juga kemarin lubang lagi. Kemarin saya hampir jatuh, kata Udin. Mereka ngobrol soal harga pupuk yang naik, soal irigasi desa yang mau diperbaiki, soal anak Pak RT yang mau sunatan minggu depan. Suasananya cair, gak ada canggung. Kayak bapak sama anak ngobrol di warung kopi. Setelah 15 menit, Udin menarik nafas dalam. Jantungnya dak-dikduk. Begini Pak, kata Udin. Suaranya agak serak. Pak Abdullah menoleh. Iya nak, ada apa dengan izin Allah? Saya datang ke sini bukan cuma silaturahmi Pak. Saya datang mau ngelamar putri bapak. Mayang, ucap Udin. Dia menunduk. Hening 5 detik. Pak Abdullah tersenyum. Senyumnya lebar. Tanda petik. Alhamdulillah. Selama ini bapak lihat kamu nak. Kamu anak rajin. Jujur. Tiap beli pulsa di kiosmu, kamu gak pernah nipu. Uang pas dikasih pas. Kembalian juga pas. Bapak tahu kamu anaknya Pak Yusuf. Orangnya baik-baik, kata Pak Abdullah pelan. Udin mengangguk, matanya berkaca-kaca. Ingat nak, lanjut Pak Abdullah. Rumah tangga itu bukan soal punya rumah tingkat atau mobil. Rumah tangga itu soal iman, soal tanggung jawab, soal mau susah senang bareng. Kamu sanggup Pak. Demi Allah sanggup. Saya nggak janji kaya, tapi saya janji kerja keras. Saya janji nggak akan nyakitin Mayang. Saya akan sayangi dia sepenuh hati, sampai maut yang misahkan, jawab Udin dengan nada terharu. Pak Abdullah lalu menoleh ke putrinya. Gimana Yang? Apakah kamu menerima lamaran nak? Udin Mayang langsung menunduk. Pipinya merah padam. Tangannya mainin ujung kerudung. Gak lama dia mengangguk pelan. Iya Pak, bisiknya. Tanda petik. Alhamdulillah, ucap Pak Abdullah dan Udin bareng-bareng. Pak Abdullah lalu menggenggam tangan Udin. Tangannya kasar karena kerja sawah. Nak Udin, titip anak bapak ya. Bapak enggak minta banyak. Jaga dia, sayangi dia. Kalau dia salah, nasihatin baik-baik. Jangan pernah bentak, jangan pernah sakitin. Pesan Pak Abdullah. Insya Allah Pak. Saya titip doa juga. Mudah-mudahan Allah lancarkan sampai ke pelaminan, jawab Udin sambil salim ke tangan Pak Abdullah. Mayang masih nunduk, tapi senyumnya gak hilang-hilang. Kabar Udin melamar Mayang itu ternyata menyebar lebih cepat dari sinyal HP. Jam pukul 10 pagi, Bu Marni cerita ke ibu-ibu di sumur umum. Jam pukul 11 siang, Pak Karto cerita ke bapak-bapak di warung kopi. Jam pukul 12 siang, anak-anak SD udah teriak-teriak. Daeng Udin mau nikah sama kakak Mayang. Serius? Udin anaknya Pak Abdullah ya. Tadi pagi ngelamar. Diterima langsung. Masa? Udin yang jualan pulsa itu ya. Katanya jujur dan tulus serta bertanggung jawab. Pak Abdullah suka. Bahkan sampai ke telinga keluarga Pak Haji Salim. Sore itu Pak Haji dan istrinya duduk di teras rumahnya yang besar.
ada kipas angin dan pot bunga. Pak, denger nggak? Udin anaknya Pak Yusuf itu tadi ngelamar Mayang. Anaknya Pak Abdullah, kata istrinya. Pak Haji mengangguk sambil nyeruput teh. Dengar Bu, terus gimana menurut Bapak? Pak Haji tersenyum. Ya bagus. Mungkin memang Mayang itu jodohnya. Udin anak baik, rajin, tapi masa depannya kurang jelas karena cuma jualan pulsa. Beda kelas memang sama Nadia yang calon dokter. Istrinya mengangguk. Iya juga. Semoga langgengnya Pak rumah tangga Udin nanti. Di kiosnya, Udin gak bisa berhenti senyum. Pelanggan nanya, kok senyum-senyum? Udin jawabin ya. Lamaran saya diterima. Daeng, jawab Udin. Alhamdulillah. Nikahnya kapan? Tanya pelanggannya penasaran. Insya Allah 2 minggu lagi. Daeng, kata Udin sambil nyodorin pulsa 10.000. Malamnya Udin duduk di depan rumah. Langit penuh bintang. Dia pegang HP. Buka chat sama Mayang. Daeng, makasih ya udah mau ngelamar Mayang. Sama-sama dek. Makasih juga udah mau sama aku. Besok ketemu di sawah ya. Daeng, iya dek. Jam 12. Aku bawain es teh sama gorengan. Udin tersenyum. Untuk pertama kali dalam hidupnya, dia merasa tenang, merasa pantas, merasa dicintai karena dirinya sendiri. Bukan karena harta, bukan karena status, tapi karena Udin, anaknya Pak Yusuf, si penjual pulsa. Hari yang telah disepakati akhirnya tiba. Sejak subuh, gubuk sederhana Pak Abdullah di ujung desa sudah tidak lagi sepi. Yang biasanya cuma ada suara ayam dan angin lewat sela-sela dinding papan. Pagi itu berubah jadi seperti pasar ramenya. Tenda biru berdiri di halaman. Bapak-bapak berkeringat angkat bambu. Ibu-ibu di dapur darurat sibuk aris bawang, ungkep ayam, dan aduk kuali besar. Anak-anak hilir mudi bawa kursi plastik. Radio butut menyetel lagu dangdut pelan. Di dalam kamar, Mayang duduk di depan cermin, dirias oleh sepupunya, Yuni. Cantik sekali kamu Yang. Gak nyangka, kata Yuni sambil berdakin pipi Mayang. Mayang tertawa kecil. Ih kakak, biasa aja. Biasa apa? Dari tadi senyum terus. Kebaca banget nungguin Daeng Udinya, goda sepupu yang lain. Seketika satu kamar ketawa. Mayang pipinya merah, tapi senyumnya gak pernah lepas dari bibirnya. Jam di dinding menunjuk pukul 10:30. Pak Abdullah sudah rapi. Baju koko putih, sarung hitam, dan songkok. Beliau mondar-mandir di ruang tamu. Dek degan, gak lama lagi nak. Sabar ya, katanya ke arah kamar. Tiba-tiba, bro om. Suara mesin mobil berderu dari arah jalan desa. Bukan satu, banyak anak-anak yang main di pinggir jalan langsung teriak, mobil. Banyak spontan semua orang di rumah Pak Abdullah keluar. Mata mereka membelalak, mulut menganga. Ada 20 mobil. Rata mobil hitam, kinklong. Ada Alphard, Pajero, Fortuner. Berbaris rapi membelah jalan tanah desa yang biasanya cuma dilewati motor dan gerobak. Dari mobil paling depan turun 4 orang pria berbadan kekar. Kemeja hitam, kacamata hitam. Di telinga ada handy talkie. Mereka langsung menyebar. Cek kanan kiri halaman seperti pengawal. Permisi Pak, kami amankan dulu area, kata salah satunya ke Pak Abdullah. Warga yang tadinya sibuk masak langsung berhenti. Sendok di tangan Bu Marni sampai jatuh. Astaga, itu siapa?
Dari mobil baris kedua turun puluhan orang. Pria pakai jas, dasi. Wanita pakai blazer dan rok. Bawa map, laptop, tas kerja. Wajahnya serius seperti orang kantoran. Dari mobil baris ketiga turun rombongan catering. Bawa wadah-wadah besar bertumpuk. Ada yang bawa kue, buah, minuman. Dan dari mobil tengah, pintu kebuka. Turunlah Udin. Pakai jas tutup warna hitam. Kemeja putih. Songkok hitam. Sarung kuning keemasan. Sepatu kinclong. Di sampingnya Pak Yusuf. Sama-sama rapi. Udin tersenyum. Senyumnya tetap sama. Senyum anaknya Pak Yusuf yang jualan pulsa. Tapi satu desa berdiri kaku. Bisik-bisik langsung pecah. Itu Udin? Beneran Udin? Dia siapa? Kok bawa orang sebanyak ini? Kerjanya apa sih sebenarnya? Nggak ada yang tahu. Semua cuma geleng. Udin dan Pak Yusuf jalan masuk ke halaman. Langkahnya tenang. Di belakangnya Pak Anto, Direktur Operasional PT Solusi Pulsa Nusantara, ikut membungkuk sedikit. Pak Anto maju, menghadap Pak Abdullah yang masih berdiri kaku di pintu. Assalamualaikum Pak Abdullah, ucap Pak Anto dengan suara tenang tapi tegas. Waalaikumsalam, jawab Pak Abdullah, suaranya bergetar. Pak Anto tersenyum penuh hormat, lalu berkata dengan lantang, cukup keras hingga satu halaman dengar. Hari ini, keluarga besar PT Solusi Pulsa Nusantara datang langsung untuk mengantar CEO kami, Bapak Udin Yusuf, untuk melaksanakan prosesi job kabul dengan putri Bapak, Ananda Mayang. Dum, sunyi. Kelontang suara piring jatuh dari tangan Bu Yati, tapi nggak ada yang noleh. Semua kaku. Di dalam kamar, Mayang yang dengar itu langsung terdiam. Bedak di tangannya berhenti. Matanya kosong. CEO bisiknya. Udin melangkah ke depan Pak Abdullah. Dia salim. Cium tangan calon mertuanya itu. Pak, saya minta maaf, kata Udin dengan suara lembut. Selama ini saya sembunyikan siapa saya sebenarnya. Bukan untuk bohong, tapi karena saya capek. Capek dicintai karena jabatan. Capek dihargai karena harta. Saya cuma mau satu, ada perempuan yang mau sama saya karena saya Udin. Si penjual pulsa, yang motornya butut, yang kerjanya dari pagi sampai malam. Dan Allah pertemukan saya dengan Mayang. Pak Abdullah menatap Udin lama. Gak ada marah, gak ada kaget, hanya ada air mata yang menggenang. Beliau tepuk bahu Udin. Nak, kamu anak hebat. Masuklah nak, kata Pak Abdullah pelan. Mayang keluar dari kamar. Air mata sudah jatuh membasahi pipinya. Dia tutup mulutnya. Gak percaya. Laki-laki yang selama ini nemenin dia di Pematang, yang beliin es teh 2000, ternyata orang yang sangat dihormati. Akad dimulai. Di ruang tamu yang sudah dipenuhi seserahan menggunung, ada seperangkat alat sholat, emas, uang mahar, baju. Para direktur dan karyawan sibuk menata. Petugas catering sibuk di dapur. Penghulu duduk. Suasana khidmat. Nak Udin Yusuf bin Yusuf. Saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan Mayang binti Abdullah dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan emas 5 gram dibayar tunai. Udin menarik nafas. Menatap Pak Abdullah. Menatap Mayang yang duduk di samping wali. Dengan suara lantang dan mantap dia jawab, saya terima nikahnya Mayang binti Abdullah dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Sah seru semua yang di dalam rumah serempak. Tepuk tangan. Allahu Akbar menggema. Berita itu meledak.
Dalam 10 menit satu desa tahu. Dalam 30 menit sampai ke ujung kecamatan. Udin anaknya Pak Yusuf itu ternyata seorang CEO datang pakai 20 mobil mewah, perusahaannya gede banget. Se-Indonesia Timur. Di rumah besar Pak Haji Salim. Pembantu lari-lari masuk. Pak Haji, Bu, katanya Udin nikah. Tapi di CEO. Datangnya pakai mobil mewah. Banyak Pak Haji yang lagi makan siang langsung meletakkan sendok. Apa? Istrinya dan Nadia saling pandang. Nadia langsung berdiri. Matanya berkaca-kaca. Ayah, kita ke sana. Sekarang, sore hari. Udin dan Mayang duduk di pelaminan sederhana. Pelaminan dari kain dan bunga plastik. Tapi wajah mereka lebih indah dari dekorasi apapun. Mereka salaman sama tamu satu-satu. Tiba-tiba suasana berubah. Masuklah 3 orang. Langkahnya pelan, gontai. Pak Haji Salim, istrinya, dan Nadia. Satu tanda hening. Semua menoleh. Pak Haji naik ke pelaminan. Berdiri di depan Udin. Lama dia diam. Lalu menggenggam tangan Udin erat. Tanda petik. Nak Udin, suara Pak Haji serak. Bapak minta maaf. Atas semua kata-kata Bapak dulu. Atas penolakan Bapak. Bapak merendahkan kamu karena motor butut dan pekerjaanmu. Ternyata Allah punya rencana lain. Bapak malu nak. Udin tersenyum. Dia balas genggam tangan Pak Haji. Pak Haji, saya sudah maafkan sejak lama. Sejak hari Bapak tolak saya nggak pernah simpan dendam. Karena saya yakin, kalau itu jodoh saya, nggak akan kemana. Kalau bukan, dipaksa juga nggak akan jadi. Terima kasih Pak, karena penolakan itu saya jadi belajar kerja lebih keras. Pak Haji menunduk, mengangguk. Melepas tangan Udin. Lalu Nadia maju. Dia berdiri tepat di depan Udin. Air matanya jatuh. Tanda petik. Daeng Udin. Panggilnya pelan. Udin menoleh. Tetap tenang. Dulu aku pengecut Daeng. Aku nggak berani lawan orang tua. Aku nggak percaya sama kata hatiku sendiri. Aku nggak berani perjuangin cinta kita. Aku salah, kata Nadia sambil terisak. Tanda petik. Daeng, aku minta maaf. Udin menghela nafas. Dia menatap mata Nadia yang sudah basah. Nadia, itu semua sudah masa lalu. Gak ada yang salah. Itu jalan kita masing-masing. Aku gak pernah benci. Beneran, kata Udin lembut. Tanda petik. Gak perlu disesali. Yang penting sekarang kamu bahagia ya. Aku doain kamu dapat laki-laki terbaik. Yang sayang kamu. Yang bisa jagain kamu. Nadia mengangguk. Dia lalu menoleh ke Mayang. Dek Mayang, jagain Daeng Udin baik-baik ya. Dia laki-laki hebat, katanya. Mayang yang dari tadi diam. Langsung genggam tangan Nadia. Iya kakak. Insya Allah. Nadia tersenyum di antara tangis. Lalu dia dan orang tuanya turun dari pelaminan. Keluar dari tenda biru itu membawa penyesalan dan kelegaan. Malamnya, setelah semua tamu pulang, Udin dan Mayang duduk di teras gubuk Pak Abdullah. Lampu menyala terang. Suara jangkrik bersahutan. Udin genggam tangan Mayang. Dek, capek enggak, tanya Udin. Enggak Daeng, tapi bahagia, jawab Mayang sambil bersandar di bahu Udin. Maaf ya dek, kalau selama ini aku bohong. Bukan bohong Daeng, itu care Allah nguji kita. Biar kita tahu, cinta itu bukan karena mobil mewah, tapi karena hati yang mau berjuang bareng. Udin mengangguk. Dia menatap langit.
Pak Yusuf dan Pak Abdullah duduk di sisi lain teras, ngobrol pelan sambil minum kopi ditemani gorengan. Hari itu, satu desa belajar bahwa jas dan mobil mewah bisa datang kapan saja, tapi hati yang jujur dan tulus susah dicari. Bahwa merendahkan orang karena pekerjaannya, bisa jadi kita sedang merendahkan masa depan kita sendiri. Dan bahwa jodoh itu rahasia Allah. Kadang datang dari arah yang paling tidak kita duga. Dari seorang penjual pulsa sederhana di pasar desa.